Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersemangat ya, walaupun negeri kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan jangan kalian lemah semangat, karena dengan semangat itu membuat kita memiliki kekuatan dan energi. Ya, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini adalah melanjutkan pembahasan kita tentang pelajaran IPA beberapa hari yang lalu. Setelah kita belajar tentang perkembangbiakan generatif, kemudian perkembangbiakan vegetatif secara alami, dan sekarang waktunya kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan dengan tanpa melalui proses perkawinan dan melalui bantuan manusia. Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan, tapi melalui campur tangan manusia, rekayasa manusia. Di sini kalian akan melihat beberapa teknik mengembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan, akan tetapi dibantu oleh manusia melalui suatu rekayasa. Kalau pada pertemuan yang lalu kalian belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami, di situ disebutkan ada beberapa, ya. Pun demikian pada pertemuan hari ini kalian akan saksikan ada beberapa teknik mengembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan menggunakan teknologi atau rekayasa manusia. Siap kalian untuk belajar? Perhatikan dengan baik dan seksama video berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan dan dibantu dengan atau melalui rekayasa manusia. Yang pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan mencangkok. Tahapan-tahapan mencangkok adalah satu, dan dikupas sampai terlihat pada bagian putihnya. Selanjutnya, setelah terlihat bagian putihnya, maka dahan tersebut kita bersihkan dan ditutup dengan tanah humus. Nah, tanah humus tersebut kemudian kita bungkus lagi dengan menggunakan plastik, dan plastik itu diberi lubang kecil-kecil. Tujuan pemberian lubang kecil-kecil adalah agar memudahkan kita untuk menyirami dan memberikan udara pada bagian tanah humus tersebut. Nah, kemudian kita tunggu setelah beberapa hari, maka akar itu akan tumbuh di dahan yang ditutup tadi, di dalam tanah yang ditutup dengan plastik tersebut. Nah, kalau sudah tumbuh akar, maka dahan itu kita potong dan kita pindahkan ke pot atau ke dalam tanah. Nah, mencangkok ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dengan mencangkok maka buah akan muncul lebih cepat dibandingkan jika ditanam dengan menggunakan biji. Yang kedua, sifat yang sama akan kita dapatkan pada tanaman yang kita cangkok. Artinya, apabila tanaman yang induknya itu mempunyai buah yang manis, maka tanaman hasil cangkokan juga akan manis buahnya. Sifatnya akan selalu sama. Adapun kekurangannya dari mencangkok ini adalah akar tanaman kurang kuat. Jenis akar yang dihasilkan dari mencangkok yaitu serabut dan tidak menjadi lebih besar. Yang kedua, umur tanaman lebih pendek jika dibandingkan dengan tanaman yang kita tanam menggunakan biji. Selanjutnya adalah yaitu stek. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan memotong batang, kemudian batang itu kita tanam langsung ke dalam tanah. Syarat utama tumbuhan yang dapat stek adalah masih memiliki mata tunas pada bagian tumbuhan yang terpotong tadi.
Perhatikan tahapan-tahapan stek. Yang pertama, batang kita potong, kemudian batang itu kita pindahkan atau langsung kita tanam ke dalam tanah. Kemudian setelah beberapa hari, maka di dalam tanah itu akan muncul akar-akar dari batang yang sudah terpotong tadi. Sehingga jadilah tanaman itu tumbuhan baru. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara menyambung. Tujuan dari menyambung itu adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Misalnya, ada tanaman satu yang sifatnya berbuah dan sifat buahnya manis, akan tetapi akarnya lemah. Ada tanaman kedua yang buahnya tidak terlalu manis, tapi memiliki akar yang kuat. Maka kita bisa menyambung dua tanaman itu sehingga dihasilkan tanaman yang buahnya manis dan akarnya kuat. Perhatikan tahapan-tahapan dalam menyambung. Yang pertama, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Adapun bentuk sambungannya yaitu pada batang bagian bawah dipotong membentuk huruf V, sedangkan pada batang bagian atas dipotong membentuk huruf V yang terbalik. Kemudian sambungkan keduanya dan diikat. Yang berikutnya yaitu adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara okulasi, yaitu tujuannya memperoleh tanaman yang sifatnya unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik, hampir sama dengan menyambung. Perhatikan tahapan-tahapan dalam okulasi. Ya, yang pertama, iris kulit batang induk. Selanjutnya, tunas dari tanaman lain, ya kita iris selebar irisan pada batang induk, kita tempel. Ya, yang pertama, iris kulit batang induk. Selanjutnya, tanaman lain, ya kita iris selebar irisan pada batang induk, irisan pada batang induk tadi. Selanjutnya, ikat bagian atas dan bagian dengan plastik. Setelah beberapa saat, maka tunas itu akan sehingga menjadi individu baru. Selanjutnya adalah yaitu perkembangbiakan dengan cara merunduk, yaitu membengkokkan atau membenamkan dahan pada tanaman ke dalam tanah. Contohnya adalah pada tanaman stroberi. Setelah tanah itu atau dahan itu kita bengkokkan dan kita masukkan ke dalam tanah, maka pada bagian yang ada di dalam tanah itu akan tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Syarat utama yaitu tanaman masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan, sehingga pada saat proses pembengkokan tidak akan terjadi dahan yang patah. Alhamdulillah, sudah kalian lihat sebuah video pembelajaran tentang bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tanaman secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Selanjutnya anak-anak, mudah-mudahan tadi video bisa dipahami. Ustadz mempunyai tugas untuk kalian, ya. Tolong tuliskan langkah-langkah apabila kita ingin mencangkok sebuah tanaman, misalnya tanaman mangga. Ya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, tulis pada kertas kalian cara mencangkok. 1. Langkah apa yang harus kalian lakukan? 2, 3, 4 dan seterusnya sampai selesai. Mudah bukan? Silahkan buka buku-buku kalian, ya, atau buka video-video yang tadi sudah disampaikan, kemudian kalian rangkum menjadi satu dalam selembar kertas, kemudian kalian kirimkan ke Ustadz melalui WA. Bisa dipahami ya? Langkah-langkah mencangkok tanaman, itu tugasnya. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah ditampilkan dalam video pembelajaran tadi.
Selanjutnya Ustadz akan akhiri pembelajaran IPA hari ini dengan doa kafaratul majlis agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.